really wanna zig a zig ah. Tell me what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig a zig ah. Dale tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Teman-teman semuanya, kami dari kelompok 9 Pendidikan Kewarganegaraan akan mengunjungi Reok Sino Menggoloyodo. Selamat menyaksikan. Wiwit mundhang kaloka waroke saking Ponorogo andhap asor bangsa selira tansah manunggaling rasa waroke sejatine manungsa sing kawentar saking modra kuna tuwata lelakuning jiwa tumuju rasa sampurna. Asal-usul Reok Ponorogo. Dahulu kala, hidup seorang putri jelita bernama Sanggalangit di Kerajaan Kediri. Kecantikannya amat terkenal, hingga terdengar oleh Prabu Kelana Sawandana dari Kerajaan Bantarangi. Begitu mendengar tentang sang putri, Prabu Kelana langsung ingin menikahinya. Agar tidak terdahului pria lain, sang Prabu segera mengutus pantihnya yang pandai dan sakti, Pujangga Anom, untuk melamar Putri Sanggalangit. Sang putri menyatakan akan menerima lamaran itu asalkan Prabu Kelana dapat mempersembahkan pertunjukan megah yang belum pernah ada dimanapun. Untuk memikat hati Putri Sanggalangit, Prabu Kelana menyiapkan 144 prajurit berkuda dan para warok atau pendekar sakti yang berpakaian serba hitam. Tak lupa, Pujangga Anom turut mengiringi rombongan ini. Di tengah jalan tak terduga pasukan Singa Barong dari Kerajaan Lodaya menghadang rombongan Prabu Kelana. Rupanya, Singa Barong juga ingin menikahi Putri Sanggalangit, sehingga berencana untuk menggagalkan pinangan Prabu Kelana. Jika kau ingin melewati hutan ini, lawanlah dulu pasukanku, ujar Singa Barong. Pertempuran berlangsung dengan sengit hingga para prajurit berjatuhan. Namun, pada akhirnya Prabu Kelana dan pasukannya berhasil mengalahkan pasukan Singa Barong. Kini kalah pertempuran, Singa Barong harus pasrah dengan nasibnya. Konon, Singa Barong berwujud unik. Kepalanya singa dan di atasnya bertengger seorang burung merak. Melihat penampilan Singa Barong, Pujangga Anom mendapat ide untuk menyertakannya dalam pertunjukan. Berangkatlah iring-iringan yang megah dan tiada duanya ini menuju ke istana Kerajaan Kediri. Sesampainya di hadapan Raja dan Putri Kediri, pertunjukan pun dimulai. Prajurit berkuda di depan, diikuti warok, Singa Barong, Prabu Kelana, serta Pujangga Anom. Para penabuh gamelan mengiringi pertunjukan meriah ini. Semua yang menonton terpukau dan bersorak-sorai ketika pertunjukan selesai. Prabu Kelana berhasil memenuhi syarat Putri Sanggalangit. Puas dengan persembahan sang Prabu, Putri Sanggalangit pun menerima Prabu Kelana sebagai suaminya. Namun, ini bukanlah akhir cerita pertunjukan reok. Pertunjukan itu terus dipentaskan turun-temurun hingga sekarang dikenal dengan sebutan Reok Ponorogo. Salah satu alur cerita dari pertunjukan reok adalah pertempuran antara pasukan Singa Barong dan Kelana Suwandana. Terdapat kesan mistis pada pementasan yang tersampaikan melalui gerakan penari dan suara iringan musiknya. Biasanya ada sekitar 20-30 orang dalam rombongan reok. Pementasan reok melibatkan beberapa tokoh penari. Pertama, pembarong yang mewakili Singa Barong dan bersosok kepala singa dengan merak di atasnya. Lalu ada Kelana Suwandana yang membawa wujud Samandiman. Berikutnya ada Pujangga Anom atau Pujangga Anom yang kocak dan jago bela diri. Adapun warok berperan sebagai punggawa Kelana Suwandana.
Sasak Jatil mewakili pasukan berkuda dan dibawakan oleh penari perempuan muda. Sedangkan pengrawit adalah pemain gamelan yang mengiringi musik reog. Reog merupakan salah satu kebanggaan Indonesia, baik di dalam dan di luar negeri. Disarikan dari berbagai sumber, pertunjukan ini kini juga ditampilkan dalam pernikahan, khitanan atau hari nasional. Apa sih Kak tantangan terbesar dalam melestarikan reog Ponorogo di zaman sekarang? Apa ya, jaim sama kampungan ikut seni ya nggak? Tapi alhamdulillahnya kami tantangannya itu ya tergantung kami sih, tergantung kami para di orang depan ini untuk merangkul sama mengajaknya gimana. Untuk masyarakat sekarang ini lebih mengenal reog Ponorogo ini sebagai hiburan atau sebagai warisan budaya sih? Mungkin kalau sebagian asli pribumi, orang-orang yang asli Jawa ini, kami bisa mengenal, oh ini memang warisan budaya yang memang harus dilestarikan. Jadi apresiasinya tuh lebih tinggi gitu ya. Ketertarikan hatinya antara batinnya itu lebih kuat ketimbang anak-anak sekarang. Tapi kalau kita melihat asli dari fakta lapangan yang zaman sekarang ini, mereka lebih ke hiburan. Ini nilai-nilai budaya yang dapat dipelajari dari reog Ponorogo ini, jauh ini. Budaya nilai-nilainya itu intinya nambah sejujuran. Tali terus budaya nambah saudara. Nah, nambah saudara, terus yang nggak kenal jadi kenal kan. Terus apa namanya bisa kenal sana karena kan reog kan banyak sih. Maksudnya nggak hanya di Bandar Lampung aja kan, di luar sana. Nah, kita orang reog ngomong umpama di Tanggamus, sana orang reog, insya Allah kenal. Jadi kayak menambah, intinya tambah saudara lah, tambah kawan. Makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever